Iya majikan, iya, bisa diem nggak sih kalian? Ya Allah, bener-bener nih ya, Babu nih nggak dikasih istirahat, ada aja gebrakannya. Nggak berhenti-berhenti pada request gitu kan, PDD nggak? Nggak usah diancam, kita kan sama kalian takut gitu buka komen. Padahal kata gua ya, udah banyak tuh yang bahas, lu tonton aja di tempat lain, gak apa-apa. Kayaknya belum seneng ya kalau belum nyiksa kita gitu, biar ngeliat nih Babu nih tercepot-cepot begitu bikin video. Tapi ya udahlah, apalah daya nih hakikat Babu yang harus selalu nurut sama majikan biar kagak durhaka ya. Jadi oke deh, di sini kita akan membahas kasus yang lagi rame nih yang kalian pada bercacat cuap begitu tentang PDD. Tapi ini versi yang gampang aja udah, karena kasusnya mah panjang dan jelimet. Yang kalau gua baca-baca komen kalian tuh katanya pada puyeng, udah nontonin berita-beritanya tapi tetap kagak paham ya. Curiga lu sekolah dulu bolos mulu kali ya Roma-Romanya ya? Ya intinya gengs ya, ini ada kasus dari seorang seleb Hollywood terkenal, nama panggungnya itu tadi tuh P. Diddy. Dia itu rapper Amerika tahun 90-an lah. Jadi buat para generasi milenial nih pasti pada kenal. Cuma mungkin buat para Gen Z kagak tahu P. Diddy teh saha. Namun ya tadi tuh buat anak-anak 90-an yang sekarang udah pada bangkotan pasti tahu lah. Nah sekitar 1 tahun ke belakang nih, dia tuh terlibat banyak banget kasus yang dibilang katanya perdagangan manusia, juga pelecehan seksual terhadap banyak artis Hollywood cenah. Jadi sebenarnya mah ya, kasusnya itu udah rame tuh dari tahun lalu, 2023. Kalau kalian ngikutinnya gosip-gosip artis luar negeri ya, itu pasti udah ngeh tuh dari tahun kemarin. Kalau gonjang-ganjing dari tahun lalu ini tuh P. Diddy tuh emang udah sering diomongin. Namun memang kasusnya itu kan dari kemarin tuh masih ongoing terus nih lama. Jadi ada updatean baru gitu terus-terusan. Dan memang P. Diddy ini tuh baru ditahan September kemarin. Makanya baru heboh sekarang abis setelah ditangkap begitu loh. Jadi seperti biasa di sini kita Mr. Stings ya. Ini Babu Online nih udah rangkumin buat majikan semua runtutannya tuh, mulai dari background si P. Diddy, dia kena kasus apa juga, dan updateannya terakhir tuh bagaimana. Langsung aja ini kita cepet-cepet mau malam mingguan habisnya. Jadi nama asli dari P. Diddy itu adalah Sean John Combs. Namun waktu masuk ke industri entertainment dia memakai nama Puff Diddy. Ya makin lama disingkat-singkat lagi deh jadi P. Diddy biar gampang. Cuman kita nggak tahu ya dulu waktu ganti nama dia ini nggak tumpengan nama bikin bubur merah putih. Yang mana sekarang dia jatuhnya udah jadi legend rapper, gengs. Dia penulis lagu juga, produser juga, yang menaungi label musik besar di Amerika. Seperti yang tadi udah gue bilang di awal, dimana di tahun 90-an dia hits banget. Dia itu bisa dibilang apa ya, gurunya, tahu nggak kalian tuh? Usher, Kanye West, atau Eminem mungkin ya. Cuma kan Eminem ini rapper kulit putih. Nah sebelum ada mereka nih, P. Diddy duluan, makanya sungkem. Pokoknya lagu-lagunya tuh sering masuk top chart. Ya tapi kalau sekarang mah udah tua dia ya, usianya udah 55 tahun. Dan seharusnya mah bisa tinggal ongkang-ongkang kaki aja gitu, menikmati hasil kerja kerasnya dulu yang uangnya tuh nggak habis-habis loh, kaya banget. Karena menurut beberapa sumber nih ya gengs ya, itu mengatakan kalau kekayaannya P. Diddy ini tuh ditaksir sampai 9 triliun. Ada juga berita yang mengatakan sampai 15 triliun begitu. Ini triliun rupiah ya. Cuma mau 1 triliun aja juga udah kipas-kipas kali ya, amin. Kapan kita punya 1 triliun? Jadi kebayangkan kalian seberapa kayanya itu orang. Nah cuman biasa nih, inget gak kalian sama cerita-cerita orang kaya mah kadang suka aneh-aneh kelakuannya ya. Padahal mah ya dulunya waktu kecil dia berasal dari keluarga yang B aja, biasa. Dia dibesarkan oleh ibunya sendirian tuh karena ayahnya meninggal pas P. Diddy masih balita. Cuma ternyata ayahnya katanya meninggalnya tuh karena didor di tenda sama bandar narkoboy, gengs. Perkara katanya ayahnya dianggap nyepuin si bandarnya itu. Tapi anyway ya, kehidupan P. Diddy ini bisa dibilang berjalan dengan baik. Karena walaupun dibesarkan oleh ibu yang single parent, dia tuh sampai bisa sekolah ke universitas gitu, sampai kuliah lulus dari Universitas Howard jurusan bisnis administrasi. Maksudnya di sini tuh ceritanya bukan kayak background orang kulit hitam yang hidupnya susah, mah enggak. Bisa dikatakan P. Diddy ini adalah orang berkulit hitam yang punya privilege. Dan selama tadi dia kuliah tuh, beberapa kali dia juga magang di beberapa tempat. Yang salah satunya di sebuah label rekaman besar pada zaman itu bernama Uptown Records. Nah di Uptown Records itu tuh P. Diddy banyak belajar tentang musik. Yang status awalnya dia memagang, tapi karena mungkin dianggap memang bertalenta ya, dia itu sampai diangkat menjadi pegawai tetap yang tugasnya ngeremix lagu-lagu artis begitu, kayak lagu-lagu di TikTok tuh diremixin. Dari situ hasil remixannya dia mah melejit sukses, sampai akhirnya makin tahun diangkat jadi vice president. Dari situ si P. Diddy ini bikin label record rekamannya sendiri di tahun 1993 yang dia kasih nama Bad Boy Records, yang ternyata boom,
label rekornya itu sukses meledak. P. Diddy banyak melahirkan artis-artis besar seperti Usher, Mary J, The Big, dan sederet artis terkenal lainnya begitu ya. Makanya tadi pada sungkem. Sampai di sini kebayang ya, dia itu berarti nyiptain seorang Usher loh, gengs. Jadi memang namanya P. Diddy ini nggak main-main. Biar kalian yang nggak tahu siapa P. Diddy gitu, jadi paham cenah. Segitu besar namanya dia. Ya setelah sukses dengan label rekamannya itu, dia merambah tuh ke bisnis apa clothing, alkohol, klub, kasino, sampai e-commerce, TV kabel juga dia punya. Makanya kekayaannya tadi sampai triliunan, bisnisnya banyak bener. Pokoknya semua jenis bisnis yang berhubungan dengan party-party duniawi dia punya semua lah. Dan semuanya itu juga berjalan dengan baik ya maksudnya. Namun memang dia itu beberapa kali terlibat kasus kekerasan, suka berantem sama orang. Tapi ujung-ujungnya mah damai karena diselesaikan dengan uang atau ya orangnya dihabisin. Misalnya aja nih, salah satu kasus yang paling heboh itu di tahun 1996. P. Diddy ini katanya sempat berantem sama salah satu rapper terkenal juga bernama Tupac Shakur. Yang nggak lama nih, tahu-tahu si Tupac Shakur itu dikabarkan meninggal karena ditembak. So do you think Puffy was involved in the shooting? Only they can answer that question. I have my own opinion, but I wouldn't slander their name like they did mine. I wouldn't say things that I knew. You know what I mean? I believe so. I do believe so. I have proved things that I can say that will back up my claim. Nah, banyak orang yang menduga-duga kalau kematian dari Tupac itu adalah campur tangan dari P. Diddy sendiri. By the way, untuk kasus Tupac Shakur ini juga udah pernah kita bahas ya. Karena pelakunya juga memang sudah ditangkap dan dipenjara. Terus di tahun 1998, P. Diddy ini juga punya masalah sama seseorang yang bernama Steve Stout. Yang kala itu, si P. Diddy ini tuh memakai jasanya Steve untuk membuat sebuah project video klip gitulah. Nah, di video klipnya itu tuh sebenarnya ada adegan si P. Diddy disalib. Dan waktu sesi review nih, P. Diddy bilang udah minta bagian yang disalib itu untuk dihapus aja. Tapi pas video klipnya tayang gitu, dilihat loh kok tetap ada tuh, masih ada adegannya. Dan hal itu membuat si P. Diddy ini dihujat banyak orang karena dianggap sebagai apa ya, penistaan agama. Dan gara-gara menerima hujatan-hujatan itu ya, P. Diddy jadi kesel dong. Dia sama seorang temannya tuh langsung nyamperin si Steve buat dipukulin sampai babak belur. Dan Steve ini tuh sampai mengalami beberapa kali patah tulang. Jadi dari dulu maksudnya kelakuannya emang udah kasar, gengs. Ibarat sifat atau tabiat dari orang yang emang udah dari dulunya begitu, susah diubah. Walaupun konteksnya dia basicnya tuh berpendidikan ya, tapi yang namanya udah sifat bagaimana? Lanjut di tahun 1999. Lagi-lagi si P. Diddy ini dan ada seorang rapper juga bernama Jamal Borough. Itu mereka berdua terlibat kasus penembakan terhadap 3 orang di sebuah klub yang ada di New York. Tapi ujung-ujungnya dinyatakan bersalah dan dihukum itu cuma si Jamal Borough aja. Sementara si P. Diddy dinyatakan bebas. Macam teman cerita kemarin nih, yang tentang penjara-penjaraan begitu juga kan? Tonton deh lu. FYI aja waktu kasus itu terjadi, si P. Diddy ini tuh lagi pacaran sama Jennifer Lopez, gengs. Jadi kebayang lagi nih, nama besar dan powernya P. Diddy nggak main-main di tahun 90-an sampai 2000-an waktu itu. Makanya banyak orang yang segen hormat sama dia. Dan sebenarnya setelah itu pun masih banyak beberapa kali juga dia tersandung masalah kekerasan dan bikin kontroversi. Cuma ya itu ujung-ujungnya bebas dan selesai gitu aja karena nama besarnya tadi. Dia punya uang dan koneksi dengan orang-orang penting yang istilahnya tahun-tahun segitu tuh masih megang banget lah, nggak ada yang berani sama dia. Kalau kita jabarin nih kasus-kasus yang dia lakukan di era 2000-an, panjang bener, tak kita bebusa, lu juga pada tidur dengernya. Cuma namanya semua kejayaan itu kan ada eranya ya. Dimana ketika era kejayaannya itu mulai turun nih, tentunya kekuatan dari backingan-backingan lamanya ini juga udah mulai nggak kuat. Nah dari situ nih, mulai banyak orang yang berani bersuara tipis-tipis. Kita masuk ke tahun 2019. Dimana ketika itu nih, dalam sebuah podcast, salah satu orang yang mengaku pernah menjadi selingkuhan P. Diddy nih, bernama Gina Hyun, seorang model deh ya, itu menceritakan hubungan waktu si Gina ini masih pacaran sama P. Diddy sekitar 5 tahunan. Yang mana waktu itu sebenarnya si P. Diddy nih udah punya pacar namanya Casey Ventura. Nah tapi si Gina yang sebagai selingkuhan nih udah pacaran 5 tahun sama P. Diddy. Selama itu dia sering banget mendapatkan kekerasan dari si P. Diddy. Mulai dari dipaksa berhubungan intim, dipukul di bagian kepala, termasuk dibanting dan diinjak perutnya sampai Gina ini mengalami apa ya, luka-luka, lebam dan sesak napas. Dan dari hubungan itu Gina juga sempat mengaku dia nih hamidun. Tapi si P. Diddy malah ngasih Gina sejumlah uang dan meminta dia untuk menggugurkannya. Namun, pas si Gina ini muncul di podcast tadi dan menceritakan hal tersebut, netizen ini beranggapan kalau si Gina kayaknya cuma cari sensasi doang dah. Kan dia ini selingkuhan, ngapain ngubar-ngubar cerita begitu. Pokoknya dianggap kayak ceritanya nih nggak valid biar dia nyari viral-viral doang, gila-gila viral begitu. Padahal ya menurut Gina,
Dia untuk speak up cerita begitu aja, mana itu kan sebenarnya juga aibnya dia ya. Itu tuh butuh keberanian. Karena si P. Diddy ini kan track recordnya seram. Yang bisa-bisa Gina nih dihajar atau bahkan dihabisin. Cuma ya tetap aja orang-orang menganggap si Gina mah caper. Sampai tiba-tiba kita loncat nih di tanggal 16 November 2023. Jadi 4 tahun setelah pernyataannya Gina tadi ya. Nah di situ si Casey nih sebagai mantan pacarnya P. Diddy, karena dia itu putusnya di tahun 2018. Tapi tahu-tahu di tahun 2023 itu setelah padahal putusnya udah 2018, dia ngelaporin P. Diddy ke pihak yang berwenang mengenai apa yang dialaminya selama pacaran. Dimana P. Diddy sama Casey itu punya hubungan yang bisa dibilang cukup kompleks ya, karena mereka nih putus nyambung mulu dari tahun 2005 sampai baru bener-bener putus nggak balikan lagi tuh di tahun 2018. Dimana waktu pacaran sama Casey pun si P. Diddy ini kan selingkuh berarti sama si Gina ya. Nah Casey ini bilang dia mendapatkan apa ya, banyak pelecehan baik secara verbal maupun fisik, termasuk katanya diperkaos secara paksa, karena ya sebenarnya dia nggak mau berhubungan tapi diancam dan dipaksa gitu loh. Pokoknya 11-12 ceritanya sama apa yang dialami dengan Gina yang diceritakan di podcast tahun 2019 itu. Tapi ternyata nasib Casey yang padahal kan statusnya bener-bener pacaran gitu ya, go public, orang-orang juga pada tahu waktu itu si Casey pacaran sama P. Diddy, bukan simpenan Casey Gina enggak. Perlakuan netizen mah tetap sama aja, dianggap si Casey ini caper doang, persis kayak Gina. Kayak, lalu kan putusnya 2018, kenapa baru laporinnya 2023? Dan memang banyak kan kasus-kasus orang yang waktu pacaran, pas ngelakuinnya sebenarnya suka sama suka, giliran putus jelek-jelek yang dibilangnya perkaos gitu loh. Nah waktu itu Casey ini berdalih kalau ya waktu tahun 2023 dia baru berani setelah sebelumnya dia seperti apa ya, depresi, ketakutan, dan mengalami mental issue karena perlakuannya si P. Diddy. Yang mana selama pacaran, dia tuh selalu disekokin narkoboy, gengs. Jadi lemes kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ternyata kadang dia dipakainya juga rame-rame sama teman-temannya P. Diddy. Yang kalau Casey nolak, bakal digebukin. Makanya dia bilang itu masuknya ke kasus pemerkaosan dong. Jadinya si Casey ini sempat kena masalah mental, terus dia berobat segala macam, baru tahun 2023-nya udah mulai pulih, udah mulai berani, dia speak up gitu. Dan setelah Casey melaporkan P. Diddy, tentunya dari pihak P. Diddy langsung nunjuk kuasa hukum untuk nanganin kasus tersebut. Yang mana kuasa hukum P. Diddy tuh bilang kalau semua tuduhan Casey tuh hanya fitnah. Dan Casey ini sama aja cari sensasi, mau meres duitnya si P. Diddy aja dia. Ya hampir sama kayak macam apa ya, kasus-kasus perseteruan artis gitu yang biasanya awal-awal kalau kita dengar kan kita belum tahu ya ini apa sih, siapa yang bener sih, belum terlalu spicy juga tuh, belum terlalu mengejutkan. Hanya kayak ada orang putus nih tau-tau jelekin satu sama lain. Dan lagi-lagi banyak orang nggak percaya sama ceritanya Casey. Abisnya nih ujung-ujungnya ya damai, dimana Casey ini menerima sejumlah uang karena memang dalam tuntutannya Casey ini tuh ada tuntutan material lah yang akhirnya dipenuhi sama pihaknya P. Diddy. Ya dengar begitu netizen mana puas sih kalau akhirnya damai kagak ada ribut-ribut. Jadinya banyak yang berspekulasi. Jangan-jangan kalau dari awal si Casey emang cari sensasi buat dapetin itu uang. Apa kata gua begitu ya? Paling begitu ya. Cuma ya tetap aja ada yang percaya kalau Casey ini sengaja menerima perjanjian damai itu secara terpaksa. Karena Casey tahu nih dia nggak mungkin menang juga lah ngelawan si P. Diddy yang punya power sebesar itu. Daripada nanti urusannya makin panjang dan belum tentu dia juga menang kan. Yang ada malah makin boncos. Jadi ya udahlah, mending damai aja itu, terima uangnya dari si P. Diddy, udah hidup tenang. Pokoknya kasus P. Diddy sama si Casey itu dianggap case close, gengs. Udah bubar. Namun ternyata dari situlah kok satu persatu nih jadi pada kayak ikutan speak up. Jadi banyak orang-orang yang kayak bercerita tentang kelakuannya P. Diddy sebenarnya. Nah netizen kan jadi bertanya-tanya, bentar-bentar, jangan-jangan emang apa benar yang dikatakan sama Gina dan Casey tentang P. Diddy waktu itu? Ditambah kali ini yang speak up ada laki-laki juga, gengs. Mulai Denny spicy kan, karena memang menarik buat asupan gibah netizen. Lah, korbannya ternyata nggak cuma cewek, tapi ada cowok juga. Udah gitu ternyata banyak lagi. Salah satu laki-laki yang speak up itu adalah namanya Rodney Jones Jr. atau lebih dikenal sebagai Lil Rod. Yang di tahun 2002 sampai 2023, dia memang sedang terlibat dalam sebuah project album musiknya si P. Diddy yang berjudul The Love Album. Nah, si Lil Rod ini tuh bilang, kalau selama dia memproduksi album tersebut, dia ini sempat tinggal bareng tuh di rumahnya P. Diddy selama berbulan-bulan. Sampai album itu kelar, launching, ya semuanya biar efisien ya waktu garap produksian. Yang mana selama di rumahnya P. Diddy, Lil Rod ini tuh selalu dipepet terus, gengs, untuk diajak main pedang-pedangan ya. Kalian ngerti lah ya maksudnya begitu. Ya cuma Lil Rod kan nggak mau lah, kayak emang kok cowok apaan, goceng dulu. Nggak begitu ya, cuma kita murahan. Tapi P. Diddy ini tuh bilang, udahlah lu nggak usah sok suci lu, di industri musik begini ya begitu emang mainannya. Kalau lu mau collab sama siapa aja juga bakalan sama. Mereka juga pasti minta hal-hal yang lebih. Dan timbal baliknya nanti akan setimpal sama ketenaran yang akan lo dapet. Udah mau ya? Jadi di sini si P. Diddy ini tuh mendoktrin Lil Rod seakan-akan yang P. Diddy lakukan itu adalah hal biasa lah di industri musik dan entertainment. Selain itu katanya si Lil Rod ini juga diancam kalau misalkan dia nggak mau nih ya udah
proyeknya nggak bakal diterusin dan P. Diddy akan nyari orang lain. Ya makanya dari situ pun si Lil Rod ini tuh ngeberaniin diri untuk ikut menggugat P. Diddy. Berkas gugatannya katanya sampai 73 halaman, gengs. Tebel banget tuh. Yang di dalamnya termasuk informasi kalau si Lil Rod itu tuh katanya pernah dicekokin minuman yang udah dicampur obat-obatan. Dan begitu dia bangun-bangun, tau-tau dia udah nggak pakai baju dan di sampingnya ada kayak gigolo yang P. Diddy sewa. Termasuk si P. Diddy juga yang udah tidur tuh nggak berbusana. Jadi akhirnya si Lil Rod itu katanya pun ikut ternodai. It truly is about the Benjamin, as we see. Oh yeah, he's literally. It truly is about the Benjamin. Well, now when we come back, we're gonna talk more with Puffy, and if you want to hang out, more than welcome to stick around, my brother. All right, we'll be right back with more right after this. Selain itu, si Rod itu juga mengatakan kalau P. Diddy ini sering banget mengadakan pesta dengan melibatkan PSK cewek atau cowok ya, yang banyak banget dan diantaranya masih di bawah umur. Di dalam pesta itu pun si P. Diddy juga melakukan namanya transaksi narkoboy. Yang semua itu P. Diddy lakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial dan juga akses ke banyak selebriti sama pejabat-pejabat tinggi. Pokoknya orang-orang penting dan berpengaruh ya. Untuk part pestanya ini nanti kita bahas. Ya pokoknya untuk ngurusin gugatan dari Lil Rod tadi, lagi-lagi P. Diddy menggait kuasa hukumnya buat melawan. Tapi waktu itu kuasa hukumnya berbeda sama yang tadi ngurusin kasusnya Casey ya. Yang jelas kuasa hukumnya P. Diddy yang kali ini tuh bilang kalau yang disampaikan Lil Rod itu tuh bohong semua. Dimana list-list yang pernah dialami si Lil Rod sebanyak tadi tuh 73 halaman dibilang bohong semua. Intinya kuasa hukum P. Diddy menyatakan kalau Lil Rod mah sama aja kayak artis-artis lain yang cuma mau meres P. Diddy doang. Ya lagi-lagi kita nih sebagai netizen masih dibuat bingung tuh tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena gimana pun juga ya memang sebenarnya masuk akal kalau banyak orang nih yang mau meres P. Diddy untuk kepentingan pribadi mereka secara P. Diddy kan duitnya banyak bener. Tapi setelah itu kok ya makin banyak nih gugatan-gugatan yang dilayangkan ke P. Diddy. Kayak bertubi-tubi tau-tau si P. Diddy diserang banyak orang. Tiba-tiba pada berani speak up. Dan rata-rata semuanya ini tentang kasus pelecehan seksual. Di antaranya ada seorang wanita bernama Joy Dickerson Neal dan seorang wanita yang identitasnya dirahasiakan. Jadi ada dua wanita nih. Mereka mengaku kalau mereka ini sempat dilecehkan di tahun 90-an. Bayangin kejadiannya 90-an tapi baru mau speak up di 2023. Karena tadi mereka baru punya keberanian karena melihat beberapa orang kayak tadi tuh Gina, Casey, Lil Rod pada berani speak up jadi ikutan. Jadi harus ada pencetusnya dulu lah. Nah si dua cewek tadi tuh katanya dicekokin narkoboy dan dipakai rame-rame. Terus di video ini ya berarti video short tuh, dan video tersebut tuh sengaja disimpan sama P. Diddy buat dijadiin konsumsinya P. Diddy sama circle-nya. Dan mereka diancam kalau mereka ini berani speak up atau lapor pada tahun 90-an tadi waktu kejadiannya ya. P. Diddy mengancam kalau videonya tuh bakal disebar ke publik biar karir kalian tuh mati, kalian malu. Nah waktu itu ya mereka takut. Tapi sekarang kan dua cewek ini udah berumur, udah tua. Jadi niatan mereka nih mau membongkar borok-boroknya P. Diddy aja. Kalaupun videonya mau disebar ya udahlah, bodo amat, mereka juga udah tua. Sekarang pokoknya tujuan mereka tuh mau ikutan ngebongkar kelakuannya si P. Diddy Dajjal lah begitu loh. Habis itu ada seorang model juga nih yang bernama Crystal McKinney yang melaporkan hal yang sama. Dimana dia bilang P. Diddy telah ngabius dan memperkaos dia di dalam studio rekamannya P. Diddy yang terjadi di tahun 2003. And immediately I'm like, there's something in this drink. There's something in this drink. And I didn't know what to do. Belum selesai nih, masuk lagi laporan. Ada namanya April Lampros yang bilang kalau dia dipakai rame-rame sama circle-nya P. Diddy yang terjadi dua kali. Pertama di tahun 1995, lalu yang kedua di tahun 2001. Yang ketika itu memang karena si April ini tuh minta namanya bisa naik dalam industri musik. Jadi biar diorbitin lah. Tapi dia udah menyerahkan tubuhnya, tetap aja nggak diorbitin. Jadi macam kayak janji-janji palsu cenah. Ya di sini memang konteksnya April sendiri ya yang memberikan tubuhnya dia. Cuma kan berarti ketahuan nih kelakuannya P. Diddy ternyata emang begitu kepada artis-artis baru. Terus ada lagi nih aktris namanya Richard Dawn yang melaporkan hal serupa. Dia mengajukan gugatan kalau dia katanya sempat diberikan narkoboy dan bangun-bangun tahu-tahu udah berada di kasur dengan nggak tahu siapa yang ternyata itu memang adalah salah satu rekanannya P. Diddy. Jadi semacam kayak dijual, gengs. Yang kita tuh jadi keingetan kalau dilihat-lihat mirip-mirip ini kasusnya sama Burning Sun, inget nggak? Korban-korbannya dibuat nggak sadarkan diri dan dijual tuh dijadikan pemuas untuk orang-orang bejat. Nah bedanya kalau di Burning Sun itu kan di klub. Kalau P. Diddy buat klub sendiri di rumahnya no. Jadi memang dia suka mengadakan pesta di rumahnya gede banget dengan tema serba putih yang disebut Freak of Party. Dimana yang diundang tuh seleb-seleb top ternama sama orang-orang penting juga. Nah di pesta itulah P. Diddy itu menyuplai PSK cewek-cewek, cowok-cowok yang tadi kita ceritain untuk memuaskan para tamu serta
mengedarkan narkoboy juga. Jadi korban-korbannya nih ya, selain yang tadi tuh mungkin ceritanya lebih ke personal kejadiannya, macam tadi kan mantan pacar atau selingkuhan atau lagi kerja bareng sama P. Diddy. Nah tapi kalau di Freak of Party ini, itu lebih banyak lagi gengs. Karena gini gampangnya nih, kalau korban-korban yang tadi kita ceritakan, itu kan rata-rata memang berhubungan langsung atau dilecehkan secara langsung sama P. Diddy-nya sendiri. Tapi kalau di Freak of Party, karena kapasitasnya ini kan acaranya besar ya, tamunya banyak. Jadi kebanyakan korbannya itu semacam dicekokin aja nih biar nggak sadar, terus dijual tuh sama P. Diddy buat dipakai misalkan sama kolega-koleganya yang persis kayak kasus Beringsan. Makanya tadi kita bilang awalnya sebenarnya acara pesta ini terkenal semacam pesta seleb yang meriah aja, yang rundown-nya mah cuma chill, minum-minum, ngumpul hahi sama orang-orang ternama yang kita kalau diundang tuh berasa keren jadinya. Abisnya tamu-tamu yang pernah diundang di sana tuh nggak kaleng-kaleng. Ada Leonardo DiCaprio, Neo, Paris Hilton, Mariah Carey, keluarga Kim Kardashian, Jay-Z, Pamela Anderson, Beyonce, Usher, Justin Bieber. Banyak banget. Ya kalau si hero tadi emang kagak diajak. Iya jangankan ke pesta seleb-seleb begituan, kawinan tetangga sebelah aja nggak diundang, katanya mah ngabis-ngabisin makanan ntar. Namun ternyata ya, menurut banyak orang yang pernah datang ke sana, acara pesta yang terlihat biasa itu tuh sebenarnya hanya berlangsung selama sampai jam 11 aja. Karena memang kan jam malam untuk anak di bawah umur tuh jam 11 maksimal. Jadi misalkan ada artis yang masih di bawah umur nih, itu akan disuruh pulang. Pulangnya lude ya setelah jam 11. Atau beberapa tamu yang dianggap nggak qualify itu juga disuruh pulang karena dibilang udah ya partinya udah selesai. Namun sebenarnya pesta yang sesungguhnya baru dimulai di atas jam 11. Karena PSK yang tadi didatangin sama P. Diddy itu langsung buka baju telenji dan mengedarkan narkoboy ke para tamu yang masih stay di sana. Dimana mereka akan menggila sampai pagi, sampai besokannya. Sampai-sampai kalau mereka udah merasa lemes, udah dehidrasi begitu kan, tenang aja sih, P. Diddy itu nyediain infus tahu di rumahnya. Jadi emang udah disediain. Pokoknya pestanya itu katanya berlangsung sangat liar, gengs. Banyak orang yang dibuat nggak sadar karena efek obat yang akhirnya dipakai sama tadi tuh kolega-koleganya P. Diddy. Jadi dugaannya tuh begini nih. P. Diddy ini kan tentunya punya orang-orang penting di berbagai industri. Ini orang-orang pentingnya tapi bukan artis ya. Mungkin ya pejabat, pengusaha, politikus, yang gitu-gitulah. Nah dari mereka nih request, gue pengen nyobain si artis itu deh. Misalkan katakanlah ini misal aja biar gampang, biar kalian paham gitu. Gue pengen sama si Britney Spears deh. Masalahnya kan belum tentu nih si Britney-nya mau kalau langsung misalkan di-offering dengan sejumlah uang. Ya kayak emangnya gue cewek apaan? Macam cerita si Lil Rod tadi tuh. Susah banget sih namanya Lil Rod begitu ya. Makanya si Britney tuh diundang ke pesta tersebut dengan dalih, ini pesta selebriti, kalau lu datang lu keren. Apalagi maksudnya di sini kita mau ngomongin buat artis-artis baru. Pasti pada seneng lah sebuah kehormatan diundang ke acara begituan, sejajar ketemu sama bintang-bintang top. Nah pas sampai sana tuh di atas jam 11, udahlah dicekokin obat, lemes nih nggak sadar kan, langsung disodorin ke yang request tadi nih, mau kan lo begitu bayar. Sementara untuk si korban nih artisnya mau speak up itu juga susah. Selain diancam sama si P. Diddy, yang katanya P. Diddy punya semua rekaman kegiatan yang ada di sana ya, kalau disebarin bisa-bisa karirnya hancur, malu. Dan bisa juga dibantah kalau itu kan sedang party, namanya orang mabok nggak sadarkan diri, sama-sama hilaf gitu kan, emang sama-sama mau. Jadi nanti kurang kuat gitu kalau pelaporannya tuh bilangnya katanya diperkaos. Jadi kalian paham ya sampai sini ya. Tapi masalahnya artis-artis yang pernah datang itu kan banyak bener. Makanya akhirnya rame nih kasus nih begitu. Namun maksudnya lagi ya gengs, dalam kasus ini si artis itu bisa loh menjadi korban atau bisa juga sebenarnya menjadi pelaku. Ya maksudnya mungkin aja nih yang request si artis A bilang mau nyobain si artis B begitu loh. Who's the person that's number 1 on that invitation list? Leonardo DiCaprio. Karena pada tanggal 27 Maret 2024 kemarin, Lembaga Penegak Hukum Federal Amerika Serikat itu mengumumkan kalau mereka telah melakukan penggeledahan di rumahnya P. Diddy atas laporan dari banyaknya orang-orang yang speak up tadi. Dan dalam penggeledahan itu, ditemukan sejumlah senjata api ilegal. Tapi yang paling geger itu ditemukan ada ribuan botol baby oil, ribuan pelumas untuk berhubungan intim, dan ribuan mainan toy begitu ya, kayak dildo-dildoan gitu yang pas kita lihat fotonya lah. Ngalah-ngalahin barang jastipan gitu, dijajarin banyak bener. Yang mana kuat dugaannya, semua benda-benda itu adalah barang-barang pendukung untuk kegiatan Freak of Party tadi yang setelah jam 11, geng. Sebanyak itu. Jadi berarti cerita-cerita mengenai party liar yang ada di rumahnya P. Diddy ini tuh nggak bisa dipungkiri lagi ya. Makanya dari sini beritanya jadi makin spicy istilahnya begitu, panas. Membuat netizen nih jadi semakin kepo dan bergairah untuk mencari tahu apa iya. Yang lebih kayak mikir, berarti kan artis-artis yang pernah datang ke acara Freak Out itu berarti sempat atau pernah begituan rame-rame di sana begitu. Apa kabar dunia? Apa nggak heboh makanya ini kasus? Salah satu artis yang pernah datang yang lagi rame di perbincangan itu ya Justin Bieber. Karena
Karena selain emang beberapa kali pernah datang ke freak off party dari tahun ke tahun, dari awal karirnya aja kan circle-nya itu nggak jauh-jauh sama P. Diddy. Lah Justin ini kan terkenal dibentuk karena diurusin sama si Usher. Usher tadi kan di bawah naungannya P. Diddy. Yang kemudian memang ternyata orang tuanya Justin sendiri itu bilang kalau Justin itu kenal namanya alkohol, ganjuy, kokain, obat-obatan begitu ya karena si P. Diddy emang begitu dibilang. Sampai Justin ini sempat direhab karena udah kecanduan banget. Nah, dari konfirmasi orang tuanya tadi, banyak netizen nih yang jadi meyakini kalau Justin Bieber waktu kecil tuh dulunya pasti juga pernah mengalami pelecehan seksual sama si P. Diddy. Nah, setelah beritanya jadi makin liar nih ya, Justin Bieber sama Usher tuh sebenarnya udah angkat bicara, tapi ya nggak gamblang memang. Mereka bilang kalau mereka ini udah nggak ada hubungan lagi sama si P. Diddy. Tapi mereka mengiyakan kalau dulu pernah ikut partinya. Tapi sekarang mereka udah sadar dan pengen kembali ke jalan yang benar, nggak mau ada di circle negatif. Makanya mereka pelan-pelan menjauh dari P. Diddy. Nah, kalimat-kalimat kayak udah sadar, pengen kembali ke jalan yang benar gitu kan. Itu apa nih maksudnya nih? Ya kan kita pikirannya jadi traveling begitu ya. Bayangin aja Justin Bieber waktu kecil ternyata sempat dilecehkan sama P. Diddy gitu kan. Serem banget berarti industri entertainment di sana. Do you think the person that the you of then was on a path of self-destruction? Oh, for sure. Yeah, I would have, for sure. 100%. Yeah. It would have been no bueno. It was bad. I don't know if I'd be alive for sure. It was dark. It was hard for me being that young and being in the industry and not. Makanya netizen lagi pada ngorek-ngorek tuh artis-artis siapa lagi yang kira-kira menjadi korban atau pelaku di dalam pesta tersebut. Dari sini pokoknya P. Diddy udah mulai dikeker tuh mengenai kasus dugaan perdagangan manusia, pelecehan seksual, dan juga adanya bisnis narkoboy tapi dalam skala yang besar ya. Namun lagi-lagi menurut dari kuasa hukumnya P. Diddy, semua tuduhan itu tuh nggak benar. Kecuali ya penemuan senjata api yang sebenarnya nggak masuk ke dalam aduan laporan ya. Ya sebelumnya kan orang-orang yang speak up yang ngelapor tadi itu kan nggak ada yang nyinggung-nyinggung atau mempermasalahkan mengenai senjata. Rata-rata semuanya tentang pelecehan sama narkoboy aja tuh karena dicekokin. Cuma kebetulan memang pas rumahnya P. Diddy itu digerebek, digeledah gitu kan, ditemuin tuh senjata-senjata ilegal. Yang mana ketika semua proses ini tuh terjadi, P. Diddy ini kabur, ngilang gengs. Lah kan aneh banget kalau lu kagak salah ngapain lu kabur. Ya karena semakin panas nih, P. Diddy juga nggak tahu tuh hilang kemana. Banyak brand yang sampai mutusin kontrak kerjasama. Karena ya wajar aja nih nama P. Diddy lagi kecoreng parah, lagi jelek. Termasuk Universitas Howard tempat si P. Diddy kuliah dulu. Makanya dari awal tadi kita ceritain dulu backgroundnya. Biar nyambung nih pas di part ini. Nah itu kampus sampai nyabut gelar sarjana si P. Diddy. Karena mereka nggak mau ada alumni universitas lulusan dari mereka itu ternyata kelakuannya sebelangsak ini. Jadi efek dominonya tuh kemana-mana, gengs. Lanjut ya, pada Mei 2024, kantor berita CNN tuh ngerilis salah satu rekaman CCTV dari salah satu hotel di Los Angeles. Dimana ternyata sebenarnya rekaman CCTV itu udah lama, gengs, dari tahun 2016. Yang mana di situ memperlihatkan kelakuannya P. Diddy tuh mukul, ngebanting, ngelempar vas bunga, dan nyeret-nyeret seorang perempuan di lift lobby hotel. Yang mana ternyata perempuan tersebut adalah si Casey. Jadi ujung-ujungnya berarti cerita yang diungkapkan si Casey itu tadi tuh bukan sekedar caper-caperan doang, alias beneran. Tuh, ini tuh definisi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Baru keungkap, gengs. Makanya dari tadi yang lu pada suuzon tuh jangan suuzon mulu jadi orang, elah. Ya karena di sini kan udah ada bukti video. Nggak bisa ngelak dong, P. Diddy akhirnya mengakui kalau memang yang di video itu dia. Dia juga meminta maaf dan menyadari kalau perilakunya katanya ketika itu salah. Nggak bisa dibenarkan dan dia bakal berobat, minta pertolongan profesional, maksudnya ya ke psikiater, dan berjanji ke depannya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Cuma pas klarifikasinya itu posisinya P. Diddy ini tuh masih sembunyi. Jadi cuma statement lewat telepon aja ke media begitu loh. Lah gimana mau berubah jadi pribadi yang lebih baik kalau lu masih ngumpet begitu, nggak gentle, mau muncul, ngomong doang. Namun setelah sempat sembunyi nih, akhirnya di tanggal 16 September kemarin, P. Diddy berhasil ditangkap tuh di Manhattan oleh kepolisian. Dia akhirnya dituntut melakukan pemerasan, penggunaan obat-obat terlarang, penggunaan senjata api ilegal, perdagangan PSK, kekerasan seksual, dan berbagai tindak kriminal lainnya. Pokoknya berlapis. Dan dari penangkapannya itu, polisi juga menyita beberapa handphone, laptop, dan perangkat elektronik milik P. Diddy kan. Nah, ternyata di situ ketemu tuh banyak banget video-video kacau memang pas freak out party itu yang beneran ternyata terbukti, bukan cuma rumor belakang. Beneran begitu ya ternyata. Namun orang-orang yang terlibat terutama korban nih tentunya masih dalam lindungan privasi oleh kepolisian. Jadi belum disebar banget infonya siapa-siapa aja yang ada di dalam video tersebut. Makanya netizen kepo gitu kan, jadi detektif dadakan berspekulasi lah. Nah setelah ditahan nih, P. Diddy itu sempat mengajukan penangguhan penahanan dengan sejumlah uang tapi ditolak sama pengadilan. Yang berarti posisinya sekarang si P. Diddy itu masih dalam mendekam di penjara. Semoga dia nggak dikirimin kandole ya kayak teman cerita yang kemarin.
Dan kalau semua tuduhan kepada P. Diddy ini terbukti, makanya P. Diddy itu akan dijatuhi hukuman minimal 15 tahun penjara atau yang maksimal penjara seumur hidup. Bayangin nih, padahal udah punya segalanya, tapi ujung-ujungnya malah begini kan kayak mendingan lurus-lurus aja sih, nggak nyari apaan lagi lo. Makanya orang kaya emang suka aneh-aneh. Pokoknya sidang berikutnya itu akan dijadwalkan di awal bulan Oktober 2024 nanti. Jadi ya kita tunggu aja nih, hasil persidangannya nanti tuh seperti apa. Ya tadi pokoknya gengs, inti masalah kasusnya ya, kronologinya semoga kalian udah jelas. Nah tapi di sini ada tambahan-tambahan aja lah tentang konspirasi liar yang lagi rame memang diomongin orang-orang tuh di Instagram, di TikTok, di X segala macam. Sampai membuat kasus ini tuh trending terus. Makanya kalian ini semua berkuar-kuar tuh minta kita bahas kasus ini. Yang pertama nih ya, terkait lirik-lirik lagu dari P. Diddy sendiri. Pas gua research soal P. Diddy ini kan gue juga coba nonton lagi ya beberapa video klipnya dia yang lama-lama tuh. Nah kebanyakan di kolom komentar yang baru-baru ini nih, netizen pada bilang, sebelum kasus ini tuh ada, gue menganggap P. Diddy ini tuh adalah tipe-tipe cowok yang kalau jatuh cinta pasti bucin. Karena selalu menggambarkan di dalam lagunya tuh sosok wanita dan hubungan kayak yang menggebu-gebu. Tapi setelah adanya pemberitaan ini, semua kayak jadi terasa berbeda. Lebih kayak si P. Diddy ini sepertinya hyper banget dan punya penyimpangan seksual yang tersirat di beberapa lagunya memang. Jadi lagu-lagu wanita yang diciptakan sama P. Diddy ini terdengar jadi kayak serem gitu loh. Yang kedua, banyak lagu-lagu dari artis-artis lain yang seolah-olah ditunjukkan untuk menyindir P. Diddy sendiri. Kayak ada lagunya Eminem tuh yang berjudul Fool, dimana di dalam liriknya itu tuh ada kata rapper yang harusnya kalau dalam bahasa Inggris kan rapper itu P-nya 2. Tapi ini P-nya cuma 1 dan R-nya kayak terdengar tipis banget. Jadi hampir nggak kedengeran cuma kayak rap doang gitu loh, yang artinya pemerkosa kalau rap. Nah, banyak yang beranggapan kalau makna menghilangkan satu P itu ditunjukkan untuk P Diddy. Soalnya Eminem ini memang terkenal dengan penciptaan lirik-lirik yang mempunyai arti-arti rahasia di dalam lagu-lagunya. Terus ada juga lagunya J. Cole yang berjudul She Knows, yang mana lagunya itu tuh dibuat untuk mengenang Aaliyah, di mana itu adalah penyanyi tahun 90-an juga lah. Dan waktu itu kasusnya Aaliyah juga sempat rame karena dia kecelakaan pesawat. Nah, masyarakat ini mencocok logikan kalau Aaliyah dulu itu pernah dekat sama P. Diddy nih soalnya. Dan jangan-jangan lagu tersebut itu semacam kayak ingin ngasih info kalau sumber malapetakannya Aaliyah itu kecelakaan pesawat, ya P. Diddy. Dan orang-orang juga mulai mengkait-kaitkan kalau dalang dari kecelakaan helikopter Kobe Bryant di tahun 2020 itu juga akibat perbuatannya P. Diddy. Ya banyaklah konspirasinya, termasuk tentang Tupac Shakur tadi tuh, semua ulah P. Diddy. Sampai di Indonesia sendiri tuh, biasalah. Netizen kan suka ngait-ngaitin lagi nih, siapa lagi nih artis nih? Agnes Mo. Karena ada salah satu video podcast namanya Agnes sama Daniel Mananta, dimana di dalam podcast itu Agnes cerita katanya pernah nolak tawaran tampil kayak setengah jam doang dengan bayarannya sebenarnya miliaran di sebuah strip club sih bilangnya. Tapi di situ isinya banyak penari telenji. Pokoknya Agnes dibilang kayak lu gila ya nolak kerjaan ini gitu loh. Dan di situ juga Agnes katanya bilang dia sebenarnya udah pernah bikin 4 album dari 2015. Tapi nggak jadi rilis karena satu dan lain hal. Yang nggak tahu dari mana junjungannya, ya netizen pada komen tuh bilang kalau jangan-jangan orang yang nawarin kerjaan nari-nari telenji waktu itu tuh si P. Diddy buat acara Freak of Party-nya dia. Terus karena Agnes nolak jadinya karirnya dipersulit tuh bikin album tapi nggak dirilis-rilis. Cuma ya hal-hal tersebut semuanya menurut gue masih konspirasi cocoklogi aja ya. Perkara biasa, netizen kan suka yang begini-gini. Abisnya makin kemana-mana. Intinya memang dunia ini lagi menyalahkan P. Diddy atas semua hal yang berhubungan sama P. Diddy sendiri. Jadi semuanya tuh berusaha dikait-kaitkan dengan hal buruk atau negatif. Makanya kita tunggu aja nanti pengadilan selanjutnya tuh gimana nih putusannya ya majikan ya. Lunas tapi berarti nih utang kita nih udah ditagihin kasus P. Diddy. Semoga udah jelas dan kalian paham lah ya. Yaudah, makasih semuanya udah pada nonton. Sampai jumpa lagi di kasus Mr. Thing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.